Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 siap dilaksanakan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan paling kanan. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Sejenak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta dan berdoa, terutama kepada para syuhada, para pahlawan pendidikan yang sudah mendahului kita, terutama para pendidik SMP Negeri 1 Patrol yang sudah mendahului kita. Untuk itu kita doakan dengan mengheningkan cipta dengan membaca surat Al-Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, sejenak kita berdoa karena hari ini ada dua keluarga SMP Negeri 1 Patrol yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Untuk itu kita sebagai keluarganya mohon keikhlasan untuk mendoakannya. Yang pertama adalah Bapak Dian Eko yang tadi malam segera dilarikan ke rumah sakit Plumbon Widasari. Yang kedua Ananda, putranya Pak Suwendi yang masih terbaring sakit di rumah sakit Sentot. Tentunya kita sebagai orang yang beragama dan kita sebagai orang yang merupakan keluarganya di sekolah ini, kita hadiahkan surat Ummul Quran untuk kedua tadi Pak Eko dengan Ananda putranya Pak Badi. Al-Hadiniyah wa Quliniyah wa Solihah, khususan Pak Eko Dian Eko dan putranya Pak Badi. Al-Fatihah. Ya kana wa ya. Subhanal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Izinkan saya sebagai pembina upacara membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2025. Dengan mengambil tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, dan jenis kelamin, domisili, dan sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individu, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Akta Cipta keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi yang hebat dan kuat. Sejak Oktober tahun 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogik, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat 7 kebijakan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyajikan lagu-lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album Kicau yang berisi lagu-lagu anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti, cap dan ditandatangani. Menyanyikan lagu Terima Kasih oleh paduan suara.
Pelaporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan oleh Alhamdulillahi ala ni'amihi wa dhahirati wal batina qadiman wa hadithan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang maha mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepada-Mu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerilah kami keturunan yang salih, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan ridha dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara meninggalkan mimbar. Mohon izin sebelum melaksanakan diklat upacara, ada sedikit yang perlu sampaikan. Kalian lihat di depan, tidak biasanya ada bapak ibu guru yang barisnya dipisah, yaitu Pak Ustadz Pak Tony dan Ibu Hajah Maliha. Sengaja sebagai kehormatan dalam upacara kali ini, ya, izinkan beliau nanti, ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, anak-anak didiknya yang baik-baik, soleh dan soleha. Intinya, Bapak Ustadz Pak Tony dan Ibu Hajah Maliha hari ini mau pamitan kepada kalian. Setelah beliau 39 tahun
Mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Kita memberikan penghormatan kepada beliau berdua. Beliau selama 39 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai seorang guru, mendidik anak bangsa. Generasinya sudah tidak bisa terhitung, dan tidak kemungkinan murid-muridnya sudah banyak yang jadi jenderal sekarang. Maka untuk itu ya, kepada Bapak Ustadz Batoni dan Ibu Hajah Maliha, barangkali kesempatan baik ini ya, Bapak jadikan momen yang paling baik untuk berpamitan kepada siswa. Jangan sampai nanti hari Senin ke sana sudah tidak lihat lagi wajah Bapak Patoni dan Ibu Hajah Maliha di depan kelas. Beliau sudah resign, beliau sudah pensiun. Cukup lama beliau mengabdi terhadap dunia pendidikan. Usia 21 tahun pada saat itu beliau berdua sudah menjadi guru. Dan sampai sekarang sudah 60 tahun beliau sudah waktunya untuk beristirahat, kembali ke pangkuan keluarganya. Untuk itu kita doakan semoga beliau berdua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan, diberikan umur panjang, dan beliau bisa bahagia bersama keluarga. Untuk itu mohon kesabarannya pada kalian untuk mendengarkan kata-kata pamitan dari Ibu Hajah Maliha dan Bapak Ustadz Batoni. Nanti akan dipandu oleh pembawa acara. Tapi saya berpesan kepada Bapak Batoni dan Ibu Hajah Maliha, tolong antarkan dulu anak-anak kelas 9 sampai jenjang kelulusan. Jangan ditinggal pergi tanpa kesan. Jangan ditinggal pergi tanpa ada kata-kata atau tanpa ada sesuatu yang berkesan. Maka antarkan dulu sebelum Bapak kembali anak-anak kelas 9 ke jenjang kelulusan. Itu aja. Dan nanti mohon kiranya Bapak dan Ibu berdua bisa menyampaikan kata-kata pamitan. Insya Allah nanti akan dipandu oleh pembawa acara. Dan mohon berkenan sebagai bentuk penghormatan, nanti perwakilan atau gimana nanti dipandu oleh pembawa acara, kita berjabatan erat tangan dengan beliau berdua. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemandu saya ambil alih. Siap. Gerak. Yang di depan saya 4 langkah depan. Jalan. Dua langkah depan. Jalan. Pring perkentek Gunung Kidul. Ambra. Duduk. Yang di depan saya, yang di depan saya. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Duduk. Baik. Hei, masih ada di barisan masing-masing. Kalau yang dapat bagian panas sudah wajahnya ya. Baik, selanjutnya kata-kata perpisahan dari Bapak Ibu Guru
yang pada hari ini dan tepatnya beliau sudah purna pada bulan April. Sekarang momen untuk kita semua bisa melepas Bapak Tony dan Ibu Maliha secara bersama-sama, dan mohon perhatikan baik-baik apa yang disampaikan dan tidak ada yang berbicara. Kepada Bapak Tony dan Ibu Maliha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru, juga staf administrasi SMA Negeri Patrol yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri Patrol yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat bagi kita sekalian. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang dan mengharapkan syafaat dari yaumul qiyamah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita. Tanggal 2 Mei 2025 berakhir sudahlah kita sebagai insan pendidik. Berakhir pula kita sebagai insan pendidik sesuai dengan hari ini tanggal 2 Hari Pendidikan Nasional. Tentunya juga kami merasa sedih meninggalkan tempat kita yang bekerja, tempat kita untuk menunaikan tugas yaitu mengajar, dan juga tentunya juga sedih meninggalkan siswa-siswa kita SMP Negeri Patrol yang saya cintai dan saya banggakan. Tapi kita berdua merasa bangga dan bersyukur karena kita merupakan bagian daripada insan yang cerdas dalam mencerdaskan bangsa. Selama 39 tahun kami bercengkrama dengan siswa-siswi tak kenal diri yang menyusui badanku, badan kami, tapi itu telah merasakan bahagia dan bangga karena di dalamnya sudah menjadi bagian daripada insan pendidik dan pembimbing dan pentransfer ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kita miliki yang telah ditransfer kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Dan saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan materi pelajaran, membimbing dan mendidik kalian semua tidak sesuai dengan harapan kalian, tidak sesuai dengan hati kalian, maka kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya kalian bisa membuka pintu maaf bagiku, bagi kami berdua. Kami minta maaf juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta staf teknik yang selama ini mendampingi kami berdua, membantu kami berdua, menemani kami berdua dalam menjalankan tugas selama kami mengajar di SMP Negeri Patrol.
saya memohon, saya berterima kasih sangat atas dukungannya, atas bimbingannya, atas menemaninya kepada kami dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Dan kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selama bertugas di SMK 1 Patrol bergaul bersama kalian semua banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, karena itulah manusia. Kami sebagai manusia tak luput dari salah dan dosa. Sekali lagi, untuk anak-anakku selamat untuk menempuh pendidikan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan sedikit ini bermanfaat bagi kalian, karena hanya itulah kami, keterbatasan kami dan kebodohan kami hanya menyampaikan sedikit ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit akan bermanfaat bagi kalian semua. Kira-kira hanya itu saja ya. Untuk itu kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Kemudian sambutan dari Bapak Batoni dan Ibu Maliha. Ibu Maliha, iya belum. Oh sudah, kami berdua. Baik. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat purna dan salam perpisahan, diawali oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi sebelum itu akan diberikan sambutan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Baik, sebentar. Barangkali tidak jadi ganjalan bagi Pak Ustadz Batoni dan Ibu Hajah Maliha, ya, tadi diucapkan dari beliau. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Batoni, ya, pada saat tadi menyampaikan, ya, tentunya beliau banyak sekali kesalahan, terutama pada interaksi pembelajaran. Apakah kalian memaafkan? Apakah kalian memaafkan? Apakah kalian memaafkan? Supaya tidak jadi ganjalan bagi beliau berdua, supaya tenang, ya. Itu kelas 7, kelas 8 tidak ngomong mungkin karena belum pernah diajar ya. Ya, tapi sama-sama kita harus maafkan. Untuk itu, maka kiranya kepada Bapak Ibu untuk bersalam-salaman, mengucapkan selamat dan mendoakan. Maka Bapak Ibu kesini aja berputar, nanti diikuti oleh anak-anak. Bapak Ibu Maya. Kepada Bapak Sekolah dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat, purna tugas, dan sebagai sebelum perpisahan dari keluarga besar SMP Negeri 1 Patrol kepada mereka berdua. Ketua kelas berdiri semuanya, ketua kelas. Kumpul di sini semuanya. Ketua kelas dari kelas 7A sampai 9I. Oh,
selalu dilimpahkan untuk bertemu nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku dan ku ingat selalu nasihatku. Terima kasihku guru. Terima kasihku ucapkan pada guruku yang dulu, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku dan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku. Kasihku kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Terima kasihku guruku. Urusan suasana dan nasi. Baik, terima kasih selesai sudah kalian. Untuk itu kepada anak-anakku yang sebelah sini sangat keluar. Kepada seluruh petugas yang mengucapkan terima kasih.